Kalau saya tanya apa kabarnya pasti luar biasa, benar ya? Saya tidak mau basa-basi tapi saya percaya saudara luar biasa sekali hari ini ya. Doa saya di masa new normal apapun masanya selalu mendatangkan kebaikan buat kita ya. Yang menikmati hadirat dan mengalami kebaikan Tuhan boleh lambai tangan dulu dong. Yes ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang Yosua ya. Minggu kemarin kita udah bahas tentang Yosua, tetapi ini kita mau bedah sampai akar-akarnya gitu ya. Ini khotbah berseri Bapak Ibu, ini khotbah berseri. Tadi pagi ada 5 poin, siang ini ada 6 poin, terus kemudian nanti sore bisa 5-6 poin ya. Dikumpulkan menjadi satu buku tentang biografi Yosua. Yang saudara gak ikut datang tadi pagi, tenang, YouTube pasti ada ya. Sekarang kan Mbah Google, YouTube kan jawaban semuanya ya. Resep aja ada di sana semua ya. Nah, saudara boleh, tapi tidak hari ini karena media butuh proses untuk edit dan semuanya ya. Minggu depan pasti akan di launching dan diputar semuanya ya. Nah, siang hari ini kita mau belajar tentang kehidupan Yosua. Saya kesini dulu Bapak Ibu, menarik sekali Yosua 1 ayat 9. Yosua itu punya nama yang tenar disebut sampai 201 kali di Alkitab. Kepemimpinannya tidak kalah dibanding sama Musa. Bahkan Yosua 1 ayat 5 berkata gini, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi takarannya Tuhan berikan kepada Musa, takaran itu yang diberikan Yosua. Yosua tuh punya beban yang gak gampang. Ya, saya ulangi. Yosua punya beban yang gak gampang untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Israel bisa saja ngomong gini, enak ya kepemimpinan yang dulu ya, enak ya pemimpin yang kemarin ya, yang sekarang ini, wah hancur-hancur deh. Bisa membandingkan itu. Kalau saudara baca di Alkitab, Yosua dibuat namanya dibesarkan di depan bangsa Israel. Dengan cara apa? Laut, khususnya sungai Yordan itu dibelah. Dan ada beberapa banyak terjadi mujizat yang menyertai daripada Yosua dalam perjalanan. Makanya Yosua di pasal yang akhir-akhir hidupnya, di pasal 23 ayat 14 dikatakan begini. Satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua telah digenapi. Yosua mengalami bahwa perjalanan hidupnya berjalan dari hari lepas hari. Dia mengalami bagaimana Tuhan itu menjadi Tuhan yang menepati janji. Dia berjanji menepati untuk berjalan di depan bangsa Israel dan menuntun ditepati. Kamu jangan takut, kamu jangan gemetar dalam perjalanan ini. Kuatkan dan teguhkan hati. Begitu Yosua nurut, janji Tuhan membenarkan. Kamu kelilingi Yeriko sehari sekali, nanti hari ke-7 sampai sekian kali. Nurut, janji Tuhan membenarkan lagi. Kamu suruh orang-orang jalan, para imam, para pengungsung. Nanti aku akan belah sungai itu, dibelah sungai itu. Ditepati janji sampai dia tua. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Yosua di sesi yang kedua ini? Satu. Yosua melakukan sunat di padang gurun. Yosua 5 ayat 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Yang keluar dari Mesir. Tetapi semua yang lahir di padang gurun dalam perjalanan ini tidak atau belum disunat. Jadi dalam perjalanan 40 tahun mereka tuh gak sunat waktu itu. Padahal perjanjiannya sama Abraham, umatnya harus disunat. Itu udah clear di situ. Makanya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ini yang dilakukan Yosua, sunat dulu. Nah, sunat yang penting saya kira saudara tahu, bukan sunat tubuh, tapi sunat hati, kan gitu ya. Paulus berkata, sunat hati itu penting. Kita boleh sunat secara lahiriah, tapi kalau hati kita belum disunat, ya sama saja. Sunat itu tidak menyelamatkan, tapi sunat hati itu mempengaruhi masa depan dan kehidupan kita. Nah kalau saudara belajar tentang kehidupan, tentang Yosua, dia ngerti ini. Wah ini belum disunat semua ini. Ini kan kita orang pilihannya Tuhan, harus disunat. Nah ini yang saya mau share. Tujuan sunat itu apa? Nah saudara perlu yang tahu namanya the blood covenant.
Nah pada saat Tuhan membuat janji sama Abraham, kamu adalah umatku, itu lewat perjanjian darah. Nah cara perjanjian darah yang paling gampang, seorang pria disunat. Ada darah di situ, kulit katanya dipotong, lalu akhirnya ada darah yang tertumpah di situ, dan itu perjanjian antara Tuhan bersama dengan Abraham pada waktu itu, the blood covenant. Nah sebetulnya apa sih tujuan dari sunat itu? Kenapa kok kita sebelum masuk ke masa depan kita perlu juga disunat di dalam hati kita? Satu, pemotongan dan peremukan daging kita. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatkanlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ternyata tegar tengkuk dan sunat hati itu punya connecting hubungan yang gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Perlu untuk dipotong, diremukkan daging kita agar kita tidak kembali kepada masa lalu, tabiat masa lalu dengan kekotoran hidup kita. Seorang pria kalau tidak disunat, kalau dia kencing, titik air maninya menempel di kulit katan. Nah kalau mereka sedang sembayang, sementara kulit katanya ada titik air maninya, dia menjadi najis. Konsepnya simpel sebetulnya. Nah waktu dia berdoa, sementara tubuhnya najis, dia menjadi najis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bisa marah. Makanya pria harus disunat. Sehingga bersih pada waktu datang ke tempatnya Tuhan. Nah banyak orang bersunat, tapi hatinya gak dibersihkan dari kekafiran. Bapak ibu saudara, ini kalau kebaktian kedua banyak anak muda. Selama hati kita bobrok, selama hati kita tidak bersih maka air atau Roh Kudus yang dicurahkan pun akan terkontaminasi lewat kehidupan kita. Kalau mau raih masa depanmu, mulai hari ini sunatkan hati. Kedua, kenapa butuh sunat hati? Karena kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Yeskiel 44 ayat 9 saya menemukan begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak ada seorang pun dari antara orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Artinya orang-orang asing yang ada di Israel pun harus bersunat kalau mau mengalami perjumpaan persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya rindu teman-teman yang ada di ibadah kedua, di sesi kedua ini. Sebelum kita raih masa depan kita perlu bereskan nih kedagingan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada kita. Tuhan bisa berkati saudara loh, amin. Amin. Tapi kalau hati kita bobrok, hati kita tidak bersih, duit berapapun, berkat berapapun akan habis. Betul gak? Untuk main A, main B, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Ini yang nomor 2. Nomor 3, tujuan sunat hati adalah kepekaan akan suara Tuhan tanpa halangan lagi. Kisah para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Bayangkan itu. Berarti hati dan telinga butuh disunat. Agar apa? Tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk mendengarkan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak disunat hati, telinga kita nggak bisa mendapatkan arahan-arahan Tuhan atas kehidupan kita. Nah kalau kita tidak mendapatkan arahan dari Tuhan, kita bisa tersesat dalam hidup ini. Hidup kita masih kotor, ya. Hidup kita masih kotor. Kalau itu kotor, kalau Tuhan mau berkati kita, gelasnya kotor gimana? Akan terbuang dengan sia-sia. Ini nomor 1. Teman-teman, saudara-saudara, mari sunatkan hati Anda. Yosua clearkan di sini. Dia tahu ini bangsa ini lahir di tengah jalan. Belum ada yang namanya the blood covenant. Dibuatnya perjanjian dengan darah di situ. Lalu disiapkannya Paskah habis itu. Lalu habis itu mereka siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Oke, itu nomor 1. Nomor 2 sekarang Nomor 2 ini menarik sekali. Selalu mintalah petunjuk Tuhan sebelum bertindak. Ini nomor 2. Karakter Yosua yang berikutnya adalah dia tidak bergerak dengan sendirinya. Tapi selalu ada namanya konfirmasi dari Tuhan. Itu selalu. Ini penting. Sebelum saudara mau bergerak, mau nembak seseorang, saudara mau kuliah, saudara mau bekerja, tanya dulu sama Tuhan.
Saya mau tunjukkan beberapa ayat ya, Yosua 6 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah aku sekarang telah menyerahkan Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Perkataan aku telah menyerahkan itu seringkali terjadi. Seringkali muncul. Yosua, aku sudah serahkan raja itu. Yosua, aku sudah serahkan negara itu. Maju, bertempur, duduki dan taklukkan. Selalu sebelum Yosua bergerak, dia datang ke temannya Tuhan dan bertemu dan berkata, Tuhan, aku mau ngapain ini? Boleh enggak aku serbu? Seringkali Tuhan berkata, ketahuilah aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Pergi, baru pergi. Dan kalau mereka pergi, kalau disertai Tuhan, ya pasti menang. Betul enggak? Ini menarik sekali. Contoh Yosua 11 ayat yang ke-6. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan takut menghadapi mereka. Besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semua kepada orang Israel. Kuda mereka harus kamu lumpuhkan. Kereta mereka harus kau bakar. Lihat itu arahannya Tuhan. Kamu maju perang, tapi ini strateginya, ini taktiknya. Satu, lumpuhkan mereka. Lalu kereta mereka harus dibakar. Kalau keretanya gak dibakar, mereka bisa lari. Dan kalau mereka bisa lari, mereka cari bantuan, habis kamu. Jadi kuda harus kamu lumpuhkan bersama dengan kereta. Tuhan kasih arahan. Dan begitu dikasih arahan, maju berperang, ya menang Yosua. Mari baca hukum berperang. Alkitab itu ada hukum perang Bapak Ibu. Ulangan 20 ayat yang kedua. Ayat yang pertama dulu ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka jangan engkau takut. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun keluar dari Mesir menyertai engkau. Jangan takut karena lihat kuda, jangan takut karena lihat keretanya. Jangan bandingkan dirimu dengan dirinya. Jangan bandingkan modalmu dengan modalnya. Jangan bandingkan karyawanmu dengan karyawannya. Jangan bandingkan apa yang ada padamu dengan dirinya. Aku menyertai engkau. Ini hukum perang nih. Saudara marketing, saudara seorang bisnismen. Boleh nggak ini kita lakukan? Boleh nggak ini jadi pegangan buat kita? Boleh. Lihat modal mah nggak jalan-jalan. Lihat hidup kita yang nggak maju-maju. Tapi Alkitab berkata, ayat 2 nih, apabila kamu menghadapi pertempuran, seorang imam harus tampil di depan. Jadi seorang imam harus tampil ke depan dan memberi arahan. Oh, Tuhan sudah berbicara maju berperang. Begitu Tuhan udah mengarahkan maju berperang, mereka maju berperang, akhirnya menang. Nangkep ya Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Penting sekali untuk kita boleh belajar pada siang hari ini. Jadi intinya begini, pada saat kita terkonek dengan Tuhan, di poin yang kedua, selalu minta petunjuk arahan daripada Tuhan sebelum bertindak, maka kelanjutan kisah kehidupan saudara pasti akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yakin deh, yakin. Lokasi Anda dan arah tujuan yang dicapai akan sangat menentukan perhitungan jarak dan peta lewat satelit. Saya mau kasih contoh tentang Google Map. Kalau saudara mau pergi ke satu tempat, saudara perlu ketik tujuannya dulu. Betul enggak? Oh, saya mau ke Singosaren. Oh, saya mau ke Kediri. Oh, saya mau ke Jember. Oh, saya mau ke Semarang. Oh, saya mau ke Jogja. Ketik tujuan, alamatnya jelas. Lalu juga tempat posisi saudara harus clear dulu. Setelah clear dua-duanya akan diarahkan. Belok sini, mau cepat atau enggak? Mau naik apa? Kasih tahu. Mau jalan, mau naik sepeda motor, mobil atau bus, semua diarahkan. Dan langsung dihitung kalkulasi jumlah waktunya. Kalau udah dihitung, masalah terlambat, nah itu persoalan bukan karena salahnya Google Map. Karena kitanya yang mungkin berlambat-lambat, istirahat di satu tempat, tiduran sampai berjam-jam. Betul nggak?
Jangan salahkan kalau misalnya kok terlambat, yang bukan terlambat pertolongan Tuhan. Jangan-jangan yang terlambat itu kitanya yang membuat lambat. Nah, oleh sebab itu saya sih pengen Bapak Ibu khususnya teman-teman saudara sekalian, mari minta petunjuk sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata maju perang, jangan takut. Tapi susah banget Pak. Tapi berantakan banget itu nanti gimana? Iya memang betul. Di awal memang susah. Di tengah mungkin berantakan. Tapi di akhir endingnya pasti hebat. Saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu, saya mau kasih tunjuk. Kalau saudara main barbel nih. Pertama kali saudara angkat. Besok pagi di bagian beberapa titik di bagian belakang akan sakit. Jarem bahasanya orang Jawa. Sama seperti waktu kemarin saya coba naik sepeda. Hari pertama lama ndak sepeda. Wah semangat. Wah, dari Purwosari pergi ke Palur langsung ke Ring Road sampai Mojosongo, nafas sudah pindah ke sini. Aduh, akhirnya memutuskan tim lo Mojosongo dulu. Selesai baru karbonnya masuk, lalu kita bisa kuat, lalu kita jalan lagi. Saya mau share ini. Begitu lama ndak sepeda yang cukup panjang 23 kilo waktu itu. Sore hari, nggak usah nunggu besok, sore. Itu jalan itu kayak gemetar, itu kaki. Itu baku tindih dan baku gemetar, tak tik itu yang di lutut begitu ya. Kenapa? Karena memang sudah lama ndak main sepeda. Saya mau tanya, apakah saya ndak main sepeda lagi? Saya tunggu Senin berikutnya dengan semangat. Kapan Senin. Dan begitu Senin datang itu hari istimewa. Goes lagi. Sampai akhirnya ke Waduk Mulur. Bisa sampai ke sana. Dan akhirnya besok paginya gak seperti kemarin. Kenapa? Otot-otot sudah terlatih Bapak Ibu. Kalau Tuhan, tadi pagi saya ngomong begini nih. Kalau Tuhan kasih beban berat atas kehidupanmu, bukan berarti saudara mau dihancurkan oleh Tuhan, enggak. Tuhan sedang melatih otot-otot kita untuk lebih kuat dalam pertempuran ini. Begitu beban ini semakin berat, semakin kuat nanti Anda untuk memikul beban-beban yang jauh lebih berat daripada yang ini. Come on. Ini 2 kilo, saya bisa angkat. Apakah 2 kilo terus? Enggak. 2 kilo mempersiapkan otot saya untuk mengangkat 4 kilo. 4 kilo menyiapkan saya mengangkat untuk 10 kilo. Itu hidup progres Bapak Ibu. Saya sepeda pertama kemarin 24. Hari kedua 32. Sepedaan minggu ketiga bisa 30, 39. Besok target 40-an. Harus progres namanya. Ya walaupun di kota-kota target tetap harus segitu. Cuma ini yang saya mau share. Bukankah Daud seperti itu? Sebelum kalahkan yang namanya Goliat, latihan dulu. Latihannya apa? Bunuh singa, bunuh beruang. Itu latihannya. Anak muda dengar baik-baik. Anak-anak muda dengar baik-baik. Sebelum kau lawan raksasa-raksasa dalam kehidupanmu, giant-giantmu, kau perlu latihan yang kecil-kecil ini dengan setia. Gak boleh takut, gak boleh cemas. Andalkan Tuhan, minta arahan dan petunjuk Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Buka GPS saudara, agar saudara gak tersesat dalam kehidupan ini. Oke? Nomor 2, nomor 3. Yosua menjadi hamba Musa. Saya suka ini. Orang sukses itu biasanya dia pernah menghamba dulu. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua. Keluaran 24 ayat 13. Yosua itu siapa? Abdinya. Bahasa kerennya kacung. Hamba. Pembantu. Budak. Pintunya dibuka. Oh itu Yosua itu. Yosua itu pertama kali kerjaannya cuma gitu-gitu aja. Tapi itu ternyata proses
Tuhan menyiapkan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin. Teman-teman, saudara-saudara, gak ada satupun saudara langsung lompat naik anak tangga, tiba-tiba jadi pemimpin tanpa sebuah proses menjadi hamba. Yesus saja sebelum dia menjadi raja di atas segala raja, dia mengosongkan diri, lalu turun mengambil gambar seperti budak hamba, menjadi sama seperti saya dan saudara. Daud sebelum duduk di istana jadi hambanya Saul, tukang main kecapi. Yusuf sebelum jadi M2-nya Mesir, jadi budak terlebih dahulu. Kasih tahu sama saya, gak ada orang sukses itu langsung lahir langsung sukses jegrek. Kadang-kadang harus menghamba terlebih dahulu. Wah, nangkep ya. Yosua 1 ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa. Hamba Musa, hambanya Tuhan. Yosua, abdinya Musa. Itu pas banget. Jadi tuannya Musa menjadi tuan besarnya Yosua. Saya ulangi. Musa, baca ayat ini. Musa hambanya Tuhan. Musa punya abdi namanya Yosua. Berarti Tuhan Yahweh apanya Yosua? Bos besarnya Yosua. Dia belajar banyak tentang apa itu Tuhan dan bagaimana taat dari Musa ini. Ceritanya bergulir kalau saudara baca di Yosua 5. Yosua mendekati satu orang yang waktu itu muncul. Dia berkata, kawan atau lawan? Lalu dia berkata, bukan. Aku bukan lawan, aku juga bukan temanmu. Tapi aku panglima bala tentara Allah. Lalu sujud Yosua. Nih sifat kehambaannya keluar. Sujud, muka ke tanah. Lalu dia berkata, apa yang akan dikatakan tuanku kepada hambamu ini? Lepaskan kasutmu. Melepaskan kasut itu seorang budak. Sekali lagi saya mau ngomong, mau share pada hari ini bahwa Yosua dilatih untuk menjadi hamba yang berkualitas. Dia belajar dari Musa, belajar banyak dari Musa. Ada satu statement ngomong begini, waktu Anda usia 15 sampai 30, ikutlah seseorang, jadilah budak orang itu. Belajarlah cara mimpin, cara berkeluarga, ngambil keputusan apa saja serap. Setelah usia 30-an tahun, barulah kau menjadi seorang pemimpin. Saya lupa siapa yang ngomong, tapi benar juga. Semua orang selalu ada yang namanya pendidikan dengan yang namanya sang guru atau mentor. Nah, saya mau share ini sebentar Bapak Ibu. Pendidikan orang Yahudi itu menarik buat kita. Anak usia 7 sampai 12 tahun itu proses pembelajarannya menghafal ayat Alkitab. Tapi kalau udah 12 sampai 15 itu udah mulai khotbah dan menafsir. Ya, itu mereka udah mulai nafsir. Tapi usia 15 tahun mereka itu hidup belajarnya bukan di kelas lagi. Itu mata kuliahnya namanya Talmud. Talmud itu artinya mereka magang. Saya pakai istilah magang karena kalau pakai magang saudara tahu. Magang sama sang guru. Jadi gurunya di mana dia ikut. Gurunya nyampein seminar dia dengerin, dia catat. Gurunya melakukan apa dia ngintil. Dan belajar banyak dari sang guru ini. Itu Talmud. Dan orang-orang biasanya jadi di situ. Itulah kesempatan guru memilih muridnya siapa. Usia 15 tahun. Keren gak? Yosua ini ngikut Musa. Berarti Musa menjadi tuannya Yosua, termasuk dia menjadi bapak rohaninya, menjadi mentornya daripada daripada Yosua.
Saya mau katakan begini teman-teman. Carilah mentor dalam hidupmu yang bisa mengarahkan Anda ke satu titik. Kapan hari Nain pernah ngomong sama anak muda, kalau nggak salah saya masih ingat. Anak muda harus punya mentor. Siapa mentormu? Siapa yang mengarahkan hidupmu? Bisnis saja butuh mentor, betul nggak? Yang ngajarin saudara mau mulai bisnis. Pajaknya gimana, packagingnya gimana, distribusinya bagaimana, jualannya bagaimana, untuk produk-produknya harus bagaimana. Kita diajari. Saudara yang udah punya perusahaan saja apapun, kita butuh mentor. Gereja ini pun ada beberapa mentor yang mementor kita semua. Saya tulis, jangan cari mandor, tapi carilah seorang mentor. Mandor itu cuma nyuruh dan nyuruh. Dan saudara tetap jadi bawahan. Itu mandor. Tapi kalau mentor, mengeluarkan yang the best yang saudara punya. Dan saudara saatnya nanti akan menjadi orang yang berharga. Dan menjadi seorang mentor bagi orang-orang lain juga. Oke? Itu nomor 3. Nomor 4. Belajarlah untuk taat. Belajar Yosua itu belajar sebuah ketaatan yang dibangun. Keluaran 17 ayat 9 sampai 10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluar, berperanglah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Bayangin ya, ini hari ini Musa ngomong, pilih orang-orang bagi kita. Keluar, berperanglah melawan Amalek. Besok, bukan tolong diatur, tak kasih kesempatan 3 bulan, habis itu kue perang ya, kue mempersiapkan diri ya. Enggak, perangnya itu besok. Besok itu perang, baca Alkitab. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Kapan ini? Kemarin Musa ngomong, besok kamu maju perang, aku naik ke atas, Tuhan menyertai kamu ya. Saudara kalau jadi Yosua mungkin bisa ngomong gini, gila kali, gue disuruh maju perang. Kita belum diajarin ini strategi gimana. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Kita perang kan butuh senjata, butuh dapur umum, butuh prepare segala macam. Kita mah belum siap kayak begini, Musa kita belum siap. Apa yang dikatakan oleh Yosua? Enggak ada. Yang ada ayatnya Yosua melakukan. Kadang-kadang kalau kita jadi bawahan, pimpinan itu tiba-tiba kadang-kadang, sorry ya, saya jujur harus ngomong nih. Pimpinan itu kadang-kadang seenaknya sendiri. Minta besok harus kayak begini, besok harus kayak gini. Kenapa sih? Ini saya mau share. Karena Musa juga punya deadline dengan Tuhan. Besok maju, perang aku akan menyertai. Naik, ini momentumnya. Suruh Yosua maju. Nah kalau ini tidak menjadi satu teamwork yang solid dan bagus, kemenangan juga akan susah. Belajar untuk taat. Obedience itu penting teman-teman. Ketaatan sama yang orang-orang yang terlihat atas kuasa dan otoritas itu penting. Sekalipun itu mendadak dan cuma 1 hari. 1 Samuel 15 ayat 22. Listen, obedience is better than sacrifice. Ketaatan jauh lebih baik daripada domba sembelihan. Lihat ayat firman Allah yang hidup terjemahnya seperti itu. Ia lebih senang jika engkau mendengar daripada engkau mempersembahkan domba dengan lemak-lemak jantan, domba jantannya. Tuhan lebih suka saudara mendengar, taat dan melakukan daripada saudara. Wah, segala macam dengan semua penyembahan-penyembahan kita dan korban-korban kita. Tuhan jauh lebih suka orang-orang yang taat. Belajarlah taat sama pemimpin, itu latihannya. Kalau Anda anak muda, belajar taat sama papa mama. Itu latihannya. Kalau sama yang kelihatan saja kita taat, sama yang tidak kelihatan, itu gampang untuk taat. Halo? Sama Pak Polisi, ya taat lah.
taat. Boncengan, tanda-tanda rambu-rambu jalan, belajarlah taat. Nomor 4. Nomor 5. Punyalah kemampuan untuk membuat skala prioritas dalam hidup ini. Coba buat skala prioritas hidup saudara. Kemampuan itulah yang membuat Yosua akhirnya progres ke depan. Kenapa? Dia selalu bisa menyelesaikan apa yang dia diminta untuk menyelesaikan. Sama kasih contoh ya, Yosua 1 ayat 14. Satu kali Bani Ruben itu ngomong sama Yosua. Mereka udah sampai di Yordan, tinggal masuk tanah Kanaan. Ruben itu tertarik sama daerah itu. Lah ini belum perang, belum masuk tanah Kanaan. Nah, Ruben itu, aku tak di sini aja ya. Aku tak di sini aja, enggak usah masuk jauh-jauh. Aku tak di sini aja, enggak apa-apa kok. Tanah ini subur. Itu Ruben itu. Padahal ada tanah yang banyak di Kanaan. Ya udah terserah. Ruben memutuskan ada di pinggir Yordan. Lihat ini ayat ini. Yosua ngomong gini, oke, kamu boleh di sini. Perempuan-perempuan dan anak-anak ternakmu boleh tinggal di sini. Seperti yang dijanjikan Musa kepadamu. Tetapi kamu yang muda-muda, yang pahlawan-pahlawan gagah perkasa harus nyebrang bersama dengan kami. Dengan saudara-saudara kita bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Menduduki tanah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Kemudian baru kamu boleh pulang gitu. Nangkap maksudnya ya? Ruben, aku tak di sini aja. Woi, Yosua nggak mau. Ya udah, nek kamu di sini biar anak, istri, lembu, kambing, sapimu ada di sini. Tapi kamu yang gagah perkasa ikut sama kami, maju perang, duduki tanah Kanaan, bantu saudara kita, bantu saudara kita, bantu saudara kita. Sampai selesai semua, baru kamu boleh pulang. Nah, apa maksudnya? Yosua memprioritaskan semuanya ini. Sehingga Ruben boleh tetap memprioritaskan apa yang harusnya jadi prioritas. Yaitu apa? Menduduki tanah Kanaan. Yosua 22 lompat. Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka bantu saudara-saudaranya. Ayat 4. Sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan bagi saudara-saudaramu seperti yang dijanjikan olehmu. Pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu seperti yang diberikan Musa. Lalu Yosua memberkati Ruben, melepaskan mereka dan mereka pergi dan pulang ke rumah mereka. Mari prioritaskan kehidupan kita. Sama kasih contoh. Ada banyak benda di tempat ini. Kalau saudara diminta memasukkan pasir dan juga bola-bola yang banyak sekali, bahkan batu-batu seperti ini. Ya, saudara lihat. Dan juga air. Kalau saudara salah memasukkan, apa yang terjadi? Semua benda ini tidak akan masuk. Nangkep maksudnya? Butuh apa? Strategi dan pemikiran. Mana yang penting? Kau masukkan air baru bola. Bolanya tidak bisa masuk. Akan ngambang terus. Akan susah. Kau masukkan, salah memasukkan, semua tidak bisa masuk. Harus ada caranya. Harus ada caranya. So, harus pikirkan one by one. Habis itu mungkin bisa pasir masuk. Jangan lupa diketok-ketok. Habis itu mungkin kelereng masuk 1. Ups, 1, 2, 3, 4, 5. Kelereng jatuh lagi, masuk 1 lagi. Bisa enggak ini masuk? Bisa masuk. Bisa masuk? Oh bisa masuk. Bisa enggak ini masuk? 1. Masuk, bisa. Bisa masuk lagi? Bisa. Bisa masuk semua? Oh bisa. Tergantung cara kita menyusunnya. Apakah air bisa masuk? Air bisa masuk.
Sampai semua? Selesai dah. Habis. Airnya habis juga. Habis. Pasir, tadi tidak saya masukkan semua, masih ada tersisa sedikit. Apa artinya? Ini hidup saudara ini. Ada banyak yang harusnya bisa masuk. Kalau kita salah memprioritaskan, kita gagal mengambil langkah, tidak bisa masuk semua. Berkat Tuhan mubazir. Mari prioritaskan hidup kita. Coba pikirkan hidup kita, mana yang perlu jadi prioritas hidup kita. Yang tidak perlu coret. Ini nanti aja bisa, ini aja nanti bisa. Yang ini nih yang pertama nih. Kemarin saya minta di Zoom di kebaktian anak muda, tulis 100 mimpimu. Kalau mimpi cuma 10, gampang. Kadang-kadang 10 mimpi itu buat kita semua. Kerjaan, keluarga, punya mobil, cuma 10 kok, paling-paling ke kita. Tapi kalau udah 100 mimpi, itu kadang-kadang bisa melebar, bahkan bisa ke bangsa dan kota kita. Kalau saudara dikasih, mari atur, mari kita manage dengan benar. Sehingga tidak ada satupun yang terbuang. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Gagal membuat prioritas, maka akan gagal dalam sebuah kehidupan. Pernikahan juga sama. Keuangan juga sama. Mana yang jadi prioritas? Mana yang sudah kejar, esensi atau aksesoris? Mari berpikirlah untuk ini. Terakhir saya selesai, teman-teman boleh siap. Berani beda dan membela kebenaran. Yosua bisa masuk ke tanah Kanaan yang terakhir adalah ini. Karena Yosua itu berani berbeda. Bahkan di antara orang yang ada mengepung dia berani membela kebenaran. Ayat 10 dari Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan. Orang-orang kadang-kadang merendahkan mimpi kita. Orang-orang kadang-kadang malah mau melempari kita. Dengar, kalau itu dari Tuhan, Tuhanlah yang bela kita. Amin. Tuhan datang kok dengan kemuliaannya. Tiba-tiba mereka takut, mereka gemetar karena Tuhan tiba-tiba datang. Kenapa Yosua begitu yakin akan janji Tuhan? Kenapa? Ini penting nih. Karena Yosua sudah pegang tiket boarding pass untuk masuk ke tanah perjanjian. Selama kita bawa boarding pass kita dan kita tahu destinasi kita, saudara gak perlu terpengaruh sama orang lain sementara saudara duduk, saudara baru ngopi, nunggu. Kok orang pada kesana semua ya? Ngapain ya terus kita ikut-ikutan? Aku ikut sama orang ini karena semua orang pada kesana semuanya. Pak, mereka tuh mau ke Jakarta. Bapak tuh mau ke Manado. Baca tiketnya Pak, ada Manado. Mereka tuh pindah dari gate 6 pindah ke gate 1. Makanya borong-borong mereka berbondong-bondong pergi ke gate 1. Bapak tuh tetap di gate 2. Gak perlu ikut-ikutan mereka yang sedang masuk ke gate 1. Destinasinya lain. Boarding passnya juga beda. Nah ke Bapak Ibu, pegang boarding passmu. Jangan gadaikan boarding passmu. Selama ada pada tangan saudara, bergeraklah. Berani beda. Karena saudara tahu, aku tidak seperti itu, tujuanku bukan itu kok. Kamu mau seperti itu silahkan. Tapi aku enggak, karena aku tahu boarding passku. Nangkep. Saudara jadi orang yang tidak terpengaruh sama orang. Orang Kristen kayak gitu bisnis kok suci-suci ya nggak bisa. Harus gini loh. Saudara gak akan terpengaruh dengan model-model dunia kalau saudara pegang boarding pass.
Saya mau tutup dengan ini, closing, selesai. Ada satu jemaat, dia karyawan satu perusahaan. Ada orang beli cat, mintanya nota kosong. Gak dikasih sama dia. Orangnya marah-marah. Ya terserah mau marah atau enggak, ya terserah. Pokoknya yang penting aku jaga integritas. Gak boleh kasih nota kosong. Dibiarin. Nanti kalau butuh kan ya balik lagi. Emang pembeli satu. Emang berkat Tuhan dari dia saja. Tuhan bisa berkati saya lewat berkat-berkat yang lain. Dan benar, kejujuran memang mahal. Berkat itu datang dengan hebat luar biasa. Nah ke Bapak Ibu, mari kita belajar, asal kita punya boarding pass. Saya gak perlu seperti dia, karena saya lain. Saya gak perlu ikutan teman-teman, teman-teman masuk sana ikut-ikutan. Teman-teman ngambil ini ikut-ikutan. No. Karena sudah punya boarding pass, gak perlu ikut-ikutan. Kau gate 1, mereka gate 2. Mau ke Jakarta, arah saudara tuh ke Manado. Come on, saya mau pastikan saudara punya istilahnya, sebuah tempat destinasi yang udah clear dan jelas bersama dengan Tuhan. Mana? Kanaan. Kalau begitu, mari kita belajar 6 hal siang ini. 1, lakukan sunat. 2, minta petunjuk. 3, menghamba selama saudara masih ada. Alkitab berkata, selama kita muda, mari kita pikul kuk selama muda. Belajar taat. Berikan kemampuan untuk memprioritaskan mana yang penting dan mendesak. Ini masih ada nih. Bisa gak dimasukin? Masih bisa kalau mau. Tuh. Bisa habis? Habis tuh pada akhirnya. Selesai. Jangan berkata gak mungkin Pak, gak mungkin. Semua mungkin bersama dengan Tuhan. Saya tadi gak mencoba dulu, tanya sama Tia. Pasirnya dimasukin dulu, dicoba-coba, enggak. Saya taruh aja di sini, saya cuma coba bola dan yang bola-bola yang besar aja udah masuk cukup dah. Ternyata semua juga bisa. Gak ada kata gak mungkin. Bersama Tuhan pasti bisa. Amin Bapak Ibu.